Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gimana kabarnya? Baik Kak. Kayak tadi di sekolah kayak gimana? Seru nggak belajarnya tadi? Ada pelajaran ekonomi nggak? Tadi ada sih Kak, cuman tadi kayak gurunya ngejelasinnya sebentar, jadi kayak udah jam kos aja. Oke. Tapi materinya sama nggak? Sama sih Kak, tadi ada sedikit yang dibahas sebagian tentang ini, Tentang apa ini? Teh? tenaga kerjaan. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, aku mau absen dulu ya. Boleh. Oke. Rere, Hadir Kak. Kenita. Kemana Nita, tahu nggak? Kayaknya mau telat deh Kak kayaknya. Telat. Oke, nggak apa-apa. Terus satu lagi, Baskara kemana? Kalau nggak salah mah sakit gitu ya Kak, soalnya dari kemarin sih nggak ada. Oh, tadi sekolah juga nggak ada. Nggak kelihatan. Oke. Oke, berarti sendiri ya hari ini, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas ketenaga kerjaan. Materinya hari ini ada 3 ya, yaitu ada pengertian pengangguran, terus juga ada jenis pengangguran, sama ada upaya mengatasi pengangguran. Nah, kamu pernah nggak sih dengar ya atau melihat orang dewasa, misalnya nih kayak orang tua atau saudara kamu tuh lagi cari kerjaan, atau misalnya pernah nggak sih lihat iklan lowongan pekerjaan di media sosial gitu atau di lingkungan sekitar? Pernah Kak. Pernah ya? Nah, tapi kenapa sih gitu masih ada atau banyak orang yang belum bekerja gitu atau sulit mendapatkan pekerjaan gitu. Tapi di sisi lain banyak juga nih orang yang cepat dapat kerjaannya gitu. Kira-kira kenapa ya? Rezeki apa ya? Rezeki. Ya, tidak salah sih. Juga itu faktor X ya, faktor X. Nah, jawaban itu akan terjawab ketika kita belajar mengenai materi kali ini. Oke, kita mulai dari pengertian pengangguran. Pengertian pengangguran itu apa sih menurut kamu nih? Sepengetahuan kamu deh. Pengangguran itu aku langsung jawab aja kali ya Kak ya. Pengangguran itu yang setahu aku mah jadi belum ini aja Kak, belum berdaya gitu sih seseorang, belum menghasilkan gitu. Dikali ya. Menghasilkan apa nih? Menghasilkan uang. Belum kerja gitu. Belum kerja, betul. Nah, jadi pengangguran itu adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, masih ingat gak pengertian dari angkatan kerja di minggu lalu, materi minggu lalu? Angkatan kerja. Lupa aku nggak ditulis masalahnya. Kenapa aku nggak ditulis? Lupa Kak, sibuk ke sekolahnya, lagi banyak tugas Kak. Oke. Tadi teh apa cina pengertian dari pengangguran teh? Angkatan. Angkatan apa? Angkatan laut? Darat kali ya. Angkatan yang belum kerja deh kayaknya. Betul, angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. yang belum mendapatkan pekerjaan atau yang belum bekerja. Tulisannya kelihatan nggak atau terlalu kecil? Kelihatan sih Kak kalau dari aku, nggak tahu kalau di belakang kayaknya ada di video aja ya. Oke, nanti yang bawahnya aja ya. Oke, yang belum bekerja. Nah, jadi angkatan kerja itu adalah seseorang yang umurnya itu sudah memasuki usia
24 tahun gitu. Nah, jadi pengangguran itu adalah angkatan kerja yang belum bekerja gitu. Paham? Paham. Oke, kalau paham kita lanjut ke jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran tahu nggak ada apa aja? Jenis-jenis pengangguran permanen. Pengangguran apa? Permanen. Pengangguran permanen itu nggak kerja-kerja tuh. Ya, ya kayak yang ada nih Rika yang kalau sakit gitu, yang dia tuh nggak berdaya gitu. Nggak benar. Maksudnya tuh kayak misalkan dia punya penyakit lumpuh gitu kan ada gini orang-orang nggak. Tapi tadinya kerja kan? Tadinya enggak, kayak misalkan dari kecilnya tuh dia tuh punya penyakit terus sampai besar kayak ya udah nggak ngasih gitu. Nah, oke, nah berarti itu maksudnya ke pengangguran apa ya? Nah, kita bahas jenis pengangguran dari berdasarkan sifatnya dulu ya. Nah, jadi pengangguran itu ada dua jenisnya, berdasarkan sifatnya sama berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan apa sih yang pertama? Sifat dan penyebabnya. Dan yang terakhir, kalau segini kelihatan nggak ya? Oke. Nah, kira-kira nih berdasarkan sifatnya ada apa aja? Ada 3. Ada
seseorang yang apa tadi teh? Yang bekerjanya tidak sesuai dengan keterampilan yang dia miliki. Seorang yang bekerja tidak sesuai dengan keterampilan, baca lah ya. Kebaca. Oke. Nah, kemudian ada setengah menganggur. Kalau setengah menganggur kayak gimana? Kadang kerja, kadang enggak. Nah, jadi kalau setengah menganggur itu dia teh punya pekerjaan, tapi dia teh kerjanya lebih kurang dari 40 jam per minggu dan di bawah 8 jam per hari. Jadi ada acuan waktunya ya kayak gitu. Jadi orang yang bekerja tadi teh berapa waktunya? Waktunya kurang dari 40 jam per minggu. Kurang dari 40 jam per minggu Dan kalau kurang dari 8 jam per hari, di bawah jam. paham ya? Paham banget. Per hari. Oke, sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak mengenai pengangguran berdasarkan sifatnya atau masih belum ada pertanyaannya? Sudah paham Kak, tapi ada contohnya nggak Kak, contoh yang pengangguran terbuka misalkan orang yang gimana gitu, apa yang kayak tadi aku sebutin ya, sakit gitu Kak. Iya, nah orang yang sakit itu disebut sebagai pengangguran terbuka karena dia kan nggak punya pekerjaan sama sekali ya, atau istilahnya dia bekerja 0 menit per hari. Nah itu kan masuk ke dalam pengangguran terbuka. Kalau pengangguran terselubung bisa nggak kamu kasih contohnya? Apa ya Kak itu? Yang ikut-ikutan kan ya? Ikut-ikutan bisa. Kayak FOMO ya teh, orang-orang kerja itu dia pengen padahal itu nggak sesuai sama kemampuannya. Dan kalau tujuannya ini kan kayak misalkan buat biar dapat uang gitu, karena kan ada nih kita yang kepaksa dia udahlah kerja apa dulu gitu, yang penting mah dapat uang, karena kan kerja tujuannya itu ya Kak. Nah itu bisa termasuk beberapa pengangguran tersebut. Bisa kalau dia kerjanya emang nggak sesuai sama passion dia gitu, itu termasuk ke dalam pengangguran terselubung meskipun dia ya tujuan utamanya emang Cari uang. cari uang. Ya semua orang kerja juga buat cari uang kan kayak gitu. Kalau setengah penganggur bisa nggak kasih contohnya, kira-kira apa nih contoh dari setengah penganggur? Kalau ini gak sih Kak, kayak yang mohon maaf ya kayak kuli-kuli gitu, itu bisa nggak sih? Kayak kuli Iya, tapi kadang kuliah juga ada yang sampai dari pagi sampai sore. tapi kadang nggak kerja gitu nih Kak, tergantung proyek. Nah itu masuk ke sana. Nah itu mah nanti masuk ke pengangguran berdasarkan individu. Siap. Nah kalau ini mah mungkin kayak guru-guru les. Oh iya. Itu kan dia Yang atau freelance. iya yang freelance itu kan kerjanya kurang dari 40 jam per minggu. Iya. Gitu. Paham? Paham. Ada lagi pertanyaannya? Cukup Kak. Oke. Kita masuk ke pengangguran berdasarkan apa tadi teh? Ada dua. Berdasarkan penyebab. Kayaknya udah paham ya materi ini. Paham sih Kak. Sampai yang Berdasarkan sifatnya. Nah yang pertama itu ada pengangguran struktural. Kira-kira apa nih arti dari pengangguran struktural? aku tahunya ini tahu Kak, kemiskinan struktural. Kalau bisa kayak sama kayak kalau nggak salah tuh struktural tuh yang dari yang turun
suatu negara gitu. Jadi beda sama kemiskinan struktural gitu. Nah, apa cuma tadi kan pengangguran struktural? Karena perubahan ekonomi. Kok berdasarkan sifatnya penyebabnya ya? Aku juga nggak mau ini tadi. Maaf ya, aku kayaknya kurang ini ya, kurang ini. Kita sih pengangguran berdasarkan Wah, ini Kak, ini kelihatan nggak? kelihatan. Kalau nggak kelihatan kita dulu pesannya. Pak aman Kak. Oke. Penyebabnya apa tadi disebabkan oleh apa? Oleh perubahan ekonomi dari suatu negara. Perubahan struktur ya, struktur perekonomian. Contohnya kayak gimana? Bisa nggak kasih contoh pengangguran berdasarkan struktur? Ini kakak mungkin nggak yang zaman dulu itu Kak, yang ada krisis moneter. Maksudnya aku nggak paham itu kejadiannya seperti apa, tapi apakah itu termasuk? Bisa jadi. Nah, jadi lebih gampangnya gini, pengangguran struktural itu kan disebabkan karena perubahan struktur perekonomian. Kan seiring berjalannya waktu kan kita mengalami yang namanya globalisasi. Kemudian kita mengalami yang namanya kemajuan teknologi gitu. Nah, sehingga ada bidang-bidang tertentu ya, ada bidang-bidang pekerjaan yang digantikan dari misalnya nih, sebelumnya kebanyakan pekerjaan itu di bidang agraris atau pertanian gitu. Tapi karena seiring berjalannya waktu teknologi semakin maju, terus juga globalisasi semakin pesat gitu ya. Nah, maka yang tadinya bidang pertanian itu digantikan menjadi bidang industri gitu pekerjaannya. Kan sekarang pertanian itu sudah semakin menipis ya, digantikan sama perusahaan-perusahaan manufaktur atau industri kayak gitu. Paham nggak? Paham. Oke, jadi yang tadinya dia pekerjaannya petani mungkin ya, karena digantikan sama sawahnya dibeli nih sama perusahaan dijadikan pabrik gitu. Itu kan termasuk ke dalam pengangguran struktural. Ada bayangan? Oke. Sip. Terus yang kedua ada pengangguran konjungtural. Konjungtural. Nah, kira-kira apa nih pengangguran konjungtural itu seperti apa ya? Disebabkan karena apa? Jadi kakak itu bukan ya? Bukan dong. Bukan. Karena kalau tadi mah struktural mah karena struktur ekonomi. Nah, kalau konjungtural mah karena penurunan perekonomian. Gitu. Kayak gimana sih penurunan perekonomian teh? Contohnya kayak gimana? Perekonomian. Menurunnya perekonomian suatu negara. Oh, kayaknya karena ini deh kita nilai mata uang misalkan. Atau aja yang uang apa enggak ya? Jadi kalau pengangguran konjungtural kan disebabkan karena menurunnya perekonomian suatu negara. Gitu. Misalnya nih, tadi mata uang juga bisa berpengaruh. Terus juga kan daya beli masyarakat itu kan lagi turun nih sekarang. Nah, banyak banget PHK kan sekarang. Oh, iya. Nah, perusahaan-perusahaan kan yang tadinya misalnya sehari itu bisa memproduksi 10.000 produk, tetapi karena daya beli masyarakatnya turun, nah maka dia mengurangi produksinya sehingga dia mengurangi karyawannya juga. Nah, itu merupakan contoh dari pengangguran konjungtural. Ada bayangan? Kamera. Oke. Jadi apa bedanya struktural sama konjungtural teh? Kalau struktural mah karena perubahan struktur itu sendiri, jadi contohnya kayak
pergantian lahan misalkan jadi industri gitu. Kalau misalkan yang konjunktur rawan memang keadaannya tuh berdasarkan penurunan dari faktor perekonomian suatu negara. Betul. Atau dari beli masyarakatnya ya. Gampang. Oke, kita lanjut ke pengangguran friksional. Pernah dengar nggak? Friksional kayak belum deh. Pengangguran Friksional. friksional. Nah, kira-kira apa nih? Pengangguran friksional tadi disebabkan karena apa? Coba. Karena apa? Kata kunci deh Kak, atau coba bisa diarahin dulu nggak biar Karena kesulitan. apa kesulitan? Kayaknya friksional gitu apa kayaknya? Karena kesulitan ini kali ya Kak, kesulitan hidup. Enggak, jadi kalau friksional itu kesulitan mempertemukan antara pencari kerja sama orang yang Mau kerja pencari kerja sama aja. sama yang mencari kerja sama yang mencari berarti ya Sama pekerjaan. yang mencari pekerja gitu. Mencari pekerja. Alhamdulillah. Apa tadi Teh Cina? Karena adanya kesulitan bertemunya hmm, pekerja yang mencari kerja dan orang yang mencari kerja. Bentar ya, ini aneh. Orang yang mencari kerja karena adanya kesulitan bertemunya orang yang mencari kerja dengan siapa? yang mencari pekerja. Dengan yang mencari Pekerja. kerja apa pekerjaan apa aja? Oke, gitu. Nah, jadi kalau pengangguran friksional itu disebabkan karena adanya kesulitan bertemunya orang yang ingin bekerja ya dengan orang yang mencari tenaga kerja gitu ya, mungkin bukan mungkin tapi emang mencari tenaga kerja. Seperti yang butuh kerja dan yang mencari orang buat kerja gitu ya. Gitu. Jadi sulit nih bertemunya gitu. Nah, pengangguran friksional ini bisa disebabkan karena beberapa penyebab juga, misalnya karena faktor geografis. Misalnya kalau di Jakarta kan banyak ya mungkin orang-orang perusahaan yang membutuhkan pekerja gitu. Tapi orang yang kerjanya tuh nggak ada misalnya gitu ya. Terus misalnya di daerah Malang misalnya nih, di situ banyak tenaga kerjanya, tapi nggak ada perusahaannya atau nggak ada tempat kerjanya. Gitu, paham? Paham. Oke, kita lanjut ke pengangguran musiman. Ini gampang, sesuai dengan namanya. Apa Ci? Pengangguran musiman. Kayaknya yang kerja tersebut deh Kak. Gimana? Yang itu Yang mana? yang kayak bapak-bapak kuliah gitu. Betul. Nah, jadi pengangguran musiman itu mah karena adanya perubahan musim gitu. Misalnya gampangnya deh petani gitu kan, kalau misalnya lagi musim hujan kan mereka nggak bisa bertani gitu. Nah, kalau misalnya mereka lagi nggak kerja karena nggak ada nih pekerjaan di sawahnya gitu, nah itu disebut sebagai pengangguran musiman gitu. Karena adanya perubahan
Gimana? Kayaknya tuh gara-gara ini ya, gara-gara si tenaga kerja digantikan oleh teknologi. Betul. Nah, jadi kalau pengembangan teknologi itu tenaga kerja orang atau manusia itu digantikan oleh mesin atau teknologi. Contohnya ada Cici Gemini AI. Itu bisa menggantikan apa? menggantikan orang-orang yang mikir. Menggantikan orang-orang Robot itu kan robot ya kayaknya ya. Ada Bisa. yang pakai robot, jadi kan sekarang mah kayak bikin apa nasi goreng yang pakai robot gitu loh. Itu kan menggerus abang-abang ya. Betul. Nah, terus misalnya contohnya juga kalau di pabrik-pabrik sekarang kan udah umum pakai mesin ya. Nah, tadinya kan pakai tenaga manusia gitu. Packing gitu ya. Sekarang udah pakai teknologi kan gitu. Jadi orang-orang yang digantikan oleh mesin itu disebut sebagai pengangguran teknologi. karena apa sih tadi? Jadi karena adanya perubahan tenaga kerja yang digantikan oleh Karena digantikan oleh teknologi. Oke. Ada satu lagi nih. Yang terakhir ini penganggurannya sedikit lucu. apa tuh? Pengangguran sukarela. Kalau pengangguran sukarela kayak gimana? Kayaknya ini deh kayak aku aja deh yang nganggur. Bener sih. Benar ya? Karena disebabkan seseorang apa berarti? Karena seorang emang nggak mau kerja deh kayaknya. Tanpa paksaan ya berarti dia tanpa paksaan tidak bekerja, ya udah itu mah kemauan dirinya sendiri untuk dia tidak bekerja. Sampai sini Rena ditanyain dulu enggak? Paling kayak gini sih Kak, kayak kadang ya, misalkan nih kan ada orang-orang yang dia tuh terlahir sebagai orang yang udah orang berada lah gitu ya, kayak orangnya teh punya perusahaan kayak gitu sih orang tuanya teh. Terus udah masuk umur produktif kerja nih yang tadi lebih dari 15 sampai 64 ya. Tapi dia teh kayak kalau yang kerja misalkan tidak udah ada ya uang misalnya udah kaya banget gitu kan. Nah, itu masuknya pernah sukarela. Sukarela dong karena dia itu kerja kalau duit. Tapi jadi dia tuh terkesan kan pengangguran itu terkesan buruk ya. Itu kan tuh gitu loh ya. Karena itu kan dibantu sama orang tuanya gitu. Takdir ya, nasib Iya, kali ya. nasib gitu itu mah. Nah, jadi pengangguran juga nasib ya. Nasib. Ada Ada yang nasib juga gitu. Oke, ada lagi. sih. Oke, kalau aman agar kita lebih paham, kita ada soal Boleh. 2 soal ya. Ya, siap Kak. 1 menit apa 2 menit aja? 2 menit cukup deh Kak. 2 menit cukup. Sekarang coba kita lihat jamnya. Oke, berarti sampai 35 ya. Oke. Sudah Kak. Udah? Tuh baru 1 menit tuh. Iya, gampang kebetulan Kak. Ini bukannya hots. Jadi Oke. Karena itu materinya mungkin masih gampang ya, masih bisa dicerna gitu ya. Oke. Mau ditulis dulu nggak? Soalnya aku ada apa namanya? Ada ini nih. Ada sedikit gap. Oh, Berarti harus maju ke depan. Boleh. Ditulis dulu nggak? Tulis dulu Kak, sebentar aja. 1 menit cukup. 1 menit cukup. Cukup tinggal ngelengkapi aja Kak. Nah, oke. Tekan kaki ya ini, kayak tekan kaki.
Ini juga ya. Iya. Soalnya kalau ada nanti kayak contekan dong. Baik. Oke. Gampang ya materinya ini mah. Gampang kalau Nanti pas ujian, pas UAS jangan lupa sama materinya biar ya bagus ya. nanti teh ada apa aja di berdasarkan sifatnya. Terbuka, terselubung, setengah. Yes. Hafal dong. Setengah. Setengah mengganggu. Nah, karena dari tadi udah jawab, kita kasih starting ya. Iya dong Kak. Ini mah gak ada ya yang dua. Aku kasih 2 star champ karena dari tadi udah jawab ya beberapa kali jawab. Sip, mantap. Nah, nanti di teka-tekinya ini kan ada ini ya kayak pernyataan gitu kasus. Nah, misalnya nih Pak Dani bekerja di sebuah perusahaan, tetapi dia hanya melakukan tugas yang sangat sederhana dan tidak memiliki tanggung jawab yang berarti. Dia merasa pekerjaannya tidak sesuai dengan keterampilannya. Nah, kira-kira nih ini termasuk ke dalam pengangguran terbukakah, terselubungkah, atau setengah menganggur? Nanti tinggal tempel aja. Berarti harus maju ke depan. Baik. Langsung ini Kak. Langsung aja nih ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kayaknya nggak usah semua ya. Iya. Nggak cukup. Kita 4 aja deh. Susah ya? Coba lihat. Nih. Ini. Nih. Bu Sari pekerja hanya selama 12 jam dalam seminggu. Sebagai pekerja itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Hanya selama 15 jam dalam seminggu. Oh, kalau yang ini Bu ya, pekerja yang sangat tidak menarik ya. Ini juga nih kayaknya ya. Oke, nih satu lagi. Kayaknya satu lagi aja ya biar 5. Oke, sip, kita baca dulu. Pengeluaran terbuka, Ibu Ratna baru saja lulus kuliah dan saat ini sedang mencari pekerjaan. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap dan menghabiskan waktu mencari lowongan kerja. Ini termasuk dalam pengangguran terbuka. Oke, sip. Satu benar, satu star champ ya. Pengangguran terselubung, badannya bekerja di sebuah perusahaan, tetapi dia hanya melakukan tugas yang sangat sederhana dan tidak memiliki tanggung jawab yang berarti. Dia merasa pekerjaannya tidak sesuai dengan keterampilannya. Betul ya? Yeay. Kalau sendiri mah dapat star champ banyak ya. Iya. Panen saja. Setelah menganggur, Ibu Sari bekerja di sebuah toko hanya selama 15 jam dalam seminggu. Meskipun dia bekerja, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah menganggur ya, karena kenapa? Karena kan di bawah 40 jam dalam seminggu. Ya, kan? Betul. Yang ini juga 3 jam sehari. Iya, harusnya kan 8 jam. betul. Kalau yang ini
3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oke. Berarti udah Berarti benar yang apa yang salah itu? betul. Berarti udah paham banget ya. Banget udah. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir nih. Ada upaya mengatasi pengangguran. Gitu. Yang ketiga berarti ya. Upaya mengatasi pengangguran. Nah, tadi kan pengangguran ada apa aja berdasarkan penyebabnya, Teh? Penyebabnya ini ada banyak sekali. Tadi Teh ada Struktural, pengangguran struktural, konjungtural, terus tadi itu apalagi dua lagi kan. Nah, tadi kan pengangguran struktural tadi disebabkan karena Karena ada perubahan ini ya, struktur perekonomian suatu negara. struktur perekonomian suatu negara. Nah, maka cara mengatasinya seperti apa? Harus Makanya Menko perekonomian kerja DPR dosen. betul. Nah, tapi gampangnya gini aja ya. Aku kasih cara mengatasinya dengan bahasa yang gampang. Itu yang pertama itu dengan memindahkan apa Ibu nih? kota. Kemana? Para Pejabat. pengangguran. Oh, Para pengangguran kemana? ke yang ada banyak tenaga, yang ada banyak ini kerja kan? Ke tempat yang membutuhkan. Ya. Terus yang kedua ada pengangguran apa tadi Teh? Ada pengangguran konjungtural. Disebabkan Karena tadi teh lupa lagi. menurutnya perekonomian. Nah, berarti cara mengatasinya kayak gimana? Dinaikin perekonomian. Meningkatkan kualitas tenaga kerjanya dulu. Berarti meningkatkan SDM ya. SDM itu apa? Sumber daya manusia. Yes. SDM agar bisa bersaing dengan siapa? Dengan pekerja lain. Pekerja asing. Oh, yes. Yes ya, soalnya kan banyak orang-orang yang pada ini apa ya, kesini orang asing yang kerja di Iya, sekarang kan banyak banget WNA yang kerja di Indonesia. Sedangkan orang-orang Indonesia juga masih butuh pekerjaan. Untuk itu harus meningkatkan benar sih SDM-nya. timbangan SDM gitu. Yang ketiga tadi pengangguran friksional. Friksional karena apa tadi Teh friksional Teh? Lupa kan Karena kesulitan mencari pekerjaan, mempertemukan. antara yang mencari kerja dan yang membutuhkan kerja. Nah, berarti cara mengatasinya kayak gini. Kita perlu ingat dulu. Iya, gimana? Ini kali ya, kayak omongannya disebarkan seluas-luasnya kali ya. Betul, atau juga bisa dengan melakukan bursa tenaga kerja gitu atau job fair. Betul, sering Oke. Jadi lebih
Ya kayaknya harus ini deh Kak, kayak misalkan tuh kan musim, misalkan taruhlah kayak dari 1 tahun tuh ada 2 musim gitu ya, kayak misalkan musim pertanian, kayak musim hujan sama musim kemarau. Nah mungkin bisa dialokasikan kalau musim hujan tuh kita harus punya pekerjaan lain gitu yang di luar tani gitu kan. Jadi memberi atau bisa juga dengan memberikan pelatihan keterampilan di bidang yang lain. Betul. Terus tadi teh ada apa lagi? Teknologi ya. Yang kelima ada penggunaan teknologi. Nah ini cara mengatasinya gimana nih? Kan teknologi kita nggak bisa hindari. Kitanya juga harus ini kan ya, melek teknologi juga kan ya. Yaitu dengan melakukan pelatihan atau kursus keterampilan yang berkaitan dengan teknologi. Atau digital ya, sekarang serba digital. Betul. Sekarang kan les juga ada aplikasinya gitu ya. Ya. Melakukan apa nih teh? Melakukan pelatihan. Kalau di sekolah juga ini Kak ada yang pelajaran AI gitu sekarang. Oh iya ya, sekarang mah kayak gimana ya teh belajarnya? Kayak lebih itu sih teknologi coding kayak gitu Kak. Isinya tuh mungkin salah satunya untuk ini deh, karena kan di waktu yang akan datang semuanya pasti akan tergerus ya oleh teknologi. Jadi mungkin disiapkan untuk itu. Betul. Sekarang mah apa-apa udah teknologi AI juga udah banyak ya. Ada Cici, Gemini, terus ChatGPT. Terus banyak lah. Google aja tuh sekarang lebih banyak yang pakai ChatGPT nggak sih? Google Lens ya, cuma Google di Lens foto aja. bener. Yang Tinggal di foto aja. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? udah Kak. Udah? Oke, kalau udah, karena nggak ada pertanyaan, coba kuis dulu. Yang mana Kak kuisnya? Yang ketenagakerjaan Oh iya siap. itu ada 5 soal. Bentar ya Kak. Oke, ini udah ditulis belum? Awas nanti terlupa lagi. Udah, nanti tinggal di foto aja sama dilengkapi yang belumnya Kak. Oke, nah kalau misalnya udah aku mau hapus ada ini lagi nih, tapi sedikit aja kok, cuman 2 kasus sama 2 solusi. Boleh. Aku ingin mengecek apakah sudah paham. Boleh Kak, aku sambil tulis ya. Oke. Kalau udah kasih tahu ya. Ya. Aku mau batuk dulu ya sebentar. Boleh. Enggak Kak. Oke, udah? Udah. Oke. Nah, di sini ada kartu masalah sama kartu solusi. Nah, jadi nanti untuk kasusnya atau masalahnya tempel di sini. 2 aja deh ya. Boleh. 2 aja sama 2 solusi. Nah, tinggal cari aja pasangannya, oke? Boleh. Nah, coba balik lanjut lagi. Boleh. Oh jadi ini solusi apa kasusnya dulu terus nanti solusinya cari di
Berarti satu lagi Kak. Iya, satu lagi aja. Yang ini aja aku yang banyaknya lulusan. Oh ya, iya, udah ada. Nah, coba solusinya yang mana? Kesulitan menjadi pengalaman. Oke, kayaknya ada deh. Negatif. Kamu yang pertama. Lulusan baru kasusnya yang ini. Udah. Udah, oke. Coba kita lihat masalahnya. Banyak pedagang kaki lima yang kehilangan pendapatan karena pembatasan sosial selama pandemi. Solusinya membuka pelatihan agar bisa memanfaatkan platform e-commerce dan membangun toko online untuk memperluas jangkauan pasar. Sebetulnya kalau lagi pandemi, ya betul juga sih ya, kita harus membuka platform online gitu. Oke, betul. Satu lagi nih, lulusan baru seringkali kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki pengalaman yang dibutuhkan oleh perusahaan. Solusinya pemerintah dapat meningkatkan program pelatihan. Oke, betul semua. Betul. Berarti kita udah sangat-sangat Iya, salah paham. paham Oke. dan ekspansi. Oke, ada yang tanya dulu nggak? Cukup Kak, udah paham banget. Oke, udah paham banget ya. Kalau udah paham banget, coba buat kesimpulan tentang pertemuan hari ini. Oke, kesimpulannya adalah pengangguran itu kan tadi angkatan yang belum bekerja ya, yang dalam rentang waktu tertentu kayak dari umur dari 15 tahun sampai 60 tahun gitu ya kayak. Terus pengangguran itu ternyata ini mah yang menurut aku ya setelah belajar ini, oh ternyata ada juga loh yang kayaknya aku shock banget sih yang tadi aku bilang kayak ternyata orang kaya juga statusnya mau pengangguran. Jadi kalau dia udah Soalnya kan stigma pengangguran itu kayak yang emang Gak gak punya duit, ya. terus miskin gitu loh Kak. Jadi kayak membuka pandangan sih setelah belajar ini. Nah, BTW aku juga berarti termasuk ke dalam pengangguran jenis apa? Sangat menganggur Nah, ya. betul. Iya sih betul ya Kak. Jadi tadi ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan penyebabnya. Kalau berdasarkan sifatnya ada 3, ada setengah menganggur, terbuka, sama terselubung. Kalau misalkan yang penyebabnya ada yang konjungtural, struktural, terus teknologi sama Musiman. Sama yang terakhir yang paling sukarela. Oke, paham banget ya. Paham. Ada yang bertanyain? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Di sini ada yang Ada, lain? ada Oke, kelas lagi. oke, ada kelas lagi. Kalau nggak ada yang ditanyain, karena kita juga udah beres ya. Tadi kuis udah, terus juga drill soal juga udah. Oke, kita tutup pertemuan hari ini sampai di sini, dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai pertumbuhan ekonomi. Oke, jangan lupa untuk Rating. oke. Nah, sebelum keluar kelas kita rating dulu. Coba rating dulu, udah bisa belum? Harusnya sih udah bisa ya. Udah Kak. Oke, udah. Kalau udah, oke, aku tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.